Udah. Itu ada 4 kan? 4 yang harus kalian pilih kira-kira mana yang benar. Yang pertama, informasi berupa fakta. Kedua, berupa pendapat atau pandangan pribadi orang lain. Ketiga, bersifat objektif. Keempat, ini kalau LHO itu sesuai undangan kan atau sesuai apa bersifat objektif atau subjektif? Menggunakan kata-kata emotif. Nah, pernyataan yang merupakan ciri-ciri teks laporan hasil observasi terdapat pada nomor 1. Informasi berupa fakta, berupa pendapat atau pandangan pribadi orang lain. Nah, kalau ya kan memang yang dibahas itu mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita, misalkan tuduhan, benda-benda segala macam. 1 dan 3B ya. Karena bukan merupakan opini pribadi. Kalau opini pribadi mengenai suatu hal itu teks deskripsi. Ada yang betul lagi? Apa? Yang nomor 1? Yang jawab B. Ya, B ya. Yang betul itu B karena informasinya berupa fakta dan bersifat objektif. Jadi kebenarannya dapat dibuktikan. Kita lihat ya. Nomor 2 itu teksnya udah dibaca belum? Teksnya udah dibaca belum? Oh my god. Guys, teksnya udah dibaca? Udah. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah yang A ya, betul ya. Nomor 2 ya, nomor 2 itu A. Karena pertanyaannya adalah gagasan pokok paragraf pertama. Jadi gagasan utamanya, ide pokoknya itu apa? Di sini dijelaskan bahwa ide pokoknya itu adalah jerawat merupakan masalah pada kulit yang paling sering dialami. Itu gagasan utamanya. Nah, gagasan penjelasnya yang mana Kak? Yang nomor 2. Iya. Nomor 3 nomor 2 dulu. Nomor 2 itu A ya. 3 A. Sabar. Kita jelasin dulu ya. Nah, kenapa yang nomor 2 itu A? Karena pada opsi A kalimatnya itu jerawat merupakan masalah pada kulit yang paling sering dialami. Itu gagasan utamanya atau ide pokoknya. Terus penjelasan setelah itu paragrafnya nomor 2 A ya. Aku diam sayang. Nah, karena pada paragraf berikutnya itu berfungsi sebagai paragraf pelengkap menjelas atas paragraf yang pertama. Jadi dijelasin tuh penyebab jerawat itu apa. Terus biasanya secara umum jerawat itu terjadi pada siapa saja. Lanjut nomor 3. Ada yang udah jawab nomor 3? Kalimat saya. Nomor 3. Nomor 3 itu ada yang ditanya masih mengenai gagasan pokok pada paragraf kedua terletak pada 3. Ada 2 kalimat 1 kalimat 1 ya. Kalimat 1 emang gak apa-apa kalau 3 coba pada paragraf kedua ya berarti. Iya banget sih bener-bener kan.
Lanjut nomor 4. Pernyataan yang tepat terkait struktur teks laporan hasil observasi tersebut adalah pernyataan yang terkait struktur. Struktur berarti yang pembahasan yang awal tuh, yang ada 4 itu. Struktur apa ya? Yang betul. C betul ya, yang C. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum, sedangkan paragraf 2 merupakan isi. Jadi kan seperti yang udah kakak jelaskan, kalau di struktur yang pertama, yang pernyataan umum itu menjelaskan topik secara umum dulu, secara gamblang dulu. Terus biasanya pada paragraf keduanya dijelasin secara detail mengenai topik yang dibahas, tentang cirinya, fungsinya, plus minus dari topik yang dibahas itu apa. Nah, itu ada di paragraf kedua dan termasuk merupakan struktur bagian deskripsi bagian yang menjelaskan secara detail. Ada yang jawab selain C? Nah, coba diperbaiki boleh. Nomor 5. Juga. Nomor pakai berapa orang hari ini? Oh, 4 C. 5. Udah dijawab 5 apa? C bukan. C apa C? Deskripsi bagian. Nih kita lihat dulu ya. Pertanyaannya adalah Irianto adalah seorang siswa yang ditugaskan oleh gurunya untuk melengkapi struktur teks laporan hasil observasi. Bagian apa yang harus ditambahkan oleh Syarifah agar struktur teks laporan hasil observasi tersebut menjadi lengkap? Yang belum ada menurut kalian yang mana? Deskripsi umum. Bagian. Penutup yang D. Yang coba kalau salah kalau Nomor 5 loh Kak. 5 kan? Iya benar deh. Penutup ya. Karena di situ belum ada penjelasan secara jelasnya. Ada yang jawab selain D. Ada yang jawab selain D. Ada yang jawab selain D. Oh iya. Udah mencoba diperbaiki. Yang enggak ada di dalam teks tersebut adalah struktur bagian penutup. Jadi penjelasan secara ulang lagi. Gitu maksudnya. Kak, Syaki mau bolos. Nah, nomor 6 sekarang. Nomor 6, berdasarkan isi teks tersebut, apa alasan pohon tersebut sering disebut suji merah? Berarti jawabannya pasti ada di dalam teks, kan? Coba menurut kalian yang mana yang betul? Alasannya? Yang? Ada yang sama nggak nih? Cek. Salah kan Syaki? Jadi alasan kenapa pohon tersebut sering disebut suji merah karena pohon darah naga mampu menghasilkan getah kemerahan yang tampak seperti darah. Penyebabnya karena opsi-opsi yang lain tidak sesuai. Jadi yang sesuai itu yang C. Ada yang jawab selain C? Syaki. Seterusnya. Lanjut enggak? Lanjut nomor 7. Itu juga ada masih teks yang sama ya. Dito. Oh my god. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah pernyataan yang sesuai antara opsi. Jadi kalian sama ini antara opsi dan teks di atasnya. Kira-kira yang sama tuh yang mana?
Kiki. Di sisi lain. Ada paragraf berapa? Kalimat plus kak. Bagian katanya dapat dijaga megawatt diare demam gampang gara-gara. Tuh, masal Iya, nggak? betul. 11 ya. Lanjut nggak? Lanjut. 8. Masih teks yang sama. Coba. Nih, setelah membaca teks tersebut, Park Bolot, siswa asal Korea, berencana datang ke Kepulauan Socotra untuk membuktikan getah pohon darah naga berwarna merah seperti darah. Dengan alasan penelitian dan untuk membuktikan kebenaran atas informasi yang telah ia baca, Pak Bolot akan mengambil sebagian besar pohon tersebut dan akan dibawa ke negaranya. Nah, kalian setuju nggak dengan sikap si Pak Bolot tersebut? Boleh. Mana opsi yang betul? Ade. Ya? Yang Nah, B. D. Yeah. Yang D. Tidak setuju karena perbuatan tersebut akan merusak keseimbangan alam di Kepulauan Socotra. Kan yang memang boleh. Ini di mana? Gan, itu lu dapat dari mana? Pasti nanti. Ada yang jawab C nggak? Ada yang jawab C nggak? Syaki. Kak, itu gimana? Tadi gimana? Ada gimana apa yang pernah muncul dari tadi? Dari sendiri deh, oh. Malu. Itu bener kak. Gampang deh ya. Iya, tadi masih kamu. Jadi yang paling benar yang D. Betul nggak? Iya. Time out ya. mau ke follow tuh. Jadi betul yang D. Sebenarnya kalau kalian pilih yang C juga lumayan betul karena kan si Pak Bolot itu bukan warga Kepulauan Socotra. Sini bukan di situ Syaki nggak? Kak maaf ya. Bukan sejarah tuh. Mohon maaf ya, emang nggak enak gitu. Udah nggak gua ajarin. A ya, 8 D. Ya udah. Kalau jawab C juga sudah agak benar, tapi yang paling benar dan sangat mendekati itu yang D. Karena yang C itu di situ dijelaskan bahwa tidak setuju karena Pak Bolot bukan merupakan warga Kepulauan Socotra sehingga perbuatan termasuk perbuatan ilegal. Nah itu juga betul, tapi untuk alasan secara jelas dan umum yaitu yang D karena bisa menyebabkan sistem tinggi. Namanya bos. Udah? Sama. D ya. Ya emang iya. Lanjut nggak? Apa sayang nggak? Itu karena kan data yang tadi nomornya udah tuh 1. 9. Pasti jangan. Udah fokus tentang 9 ya guys. Iya. Aku malu semuanya ya guys. Tapi kamu sakit. Udah jadi kita nggak? Itu lucu sih bang. Ketawa tuh. Ini apa? 9. Masih teks yang sama. Jadi di dalam teks tersebut ada bagian deskripsi bagian. Nah, kemudian bagian tersebut terdapat pada paragraf berapa guys? Paragraf 2 dan 3 bukan. Enggak deh. Iya deh, nggak tahu. 2 dan 3 bukan. Paragraf bagian. Mana? Oh, 3 Dia ada 4. malu. Lalu ya. 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, sebenarnya tuh yang paling tepat harusnya paragraf 4, 5, 6, 7 ya. Tapi di situ nggak ada ya di opsinya ya. Kayaknya Tapi yang paling mendekati itu deh jadinya 2, 3, 4 ke 3 dan 4. Makasih. C, 3 dan 4. Bener kok. Karena udah mulai menjelaskan struktur pohon meskipun belum begitu detail. Apa jawabannya? C ya. Kakak belum setuju. rumah Pasti. follow
10 itu udah mulai beda nih, beda teksnya. Coba dibaca dulu itu teksnya ya, tentang rumah botol yang dirancang oleh Ridwan Kamil. Selain memiliki bentuk unik, juga memiliki berbagai macam penggunaan. Rumah botol dapat dikategorikan sebagai bangunan yang ramah lingkungan dan menggunakan botol bekas sebagai bagian dari lingkungan. Rumah botol dapat mengurangi sampah plastik. Konsep rumah botol ini menghemat penggunaan energi listrik. Selain dari botol, rumah ini juga dibangun dengan material kayu sehingga dapat mengurangi efek rumah kaca. Nah ini kan jenisnya kutipan ya, karena nggak seluruh teks di sini dibahas. Kutipan teks tersebut merupakan struktur dari teks laporan hasil observasi bagian apa, guys? Bagian apa sakit? Deskripsi. Nggak tahu. Lah sakit. Ini kan manfaatnya dia bisa mengurangi efek rumah kaca, menghemat penggunaan energi listrik. Tadi kan bilang kalau manfaat itu ada di struktur apa? Coba. Yang paling detail. Deskripsi manfaat. Betul, D. Karena ngejelasin manfaat dari rumah botol yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil. Ada yang jawab selain deskripsi manfaat? Sakit. Orang siapa D ya? Kaki jawabnya udah nggak mau jawab lagi. Enggak lah, harus jawab. Yang belakang juga D. Matthew kamu D. Apa? Nomor 10. Iya. 10. Ya. Lanjut kan nih. Nomor 11. Lanjut. Terus gue berapa? Nomor 11. Bentar dulu, dibaca dulu teksnya ya. Coba dibaca dengan fokus dan teliti. Itu teksnya udah beda lagi nih sama teks di atasnya. Yang ditanyain masih struktur tuh di situ. Coba kalau yang udah jawab apa? Deskripsi manfaat, deskripsi bagian, benar deh ya, deskripsi bagian karena di situ tuh menjelaskan tentang kayu jati secara rinci. Jadi katanya tuh kayu jati dapat tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar 30 meter. Berarti karakteristik dari kayu jati dijelaskan, ciri-cirinya. Terus sampai permukaan atau strukturnya, warnanya, terus juga benar-benar semua karakteristik dari kayu jati dijelaskan di situ. Nah berarti itu merupakan deskripsi bagian, deskripsi yang dimana menjelaskan tentang objek secara detail, benar-benar detail. Kalau manfaat-manfaatnya itu dijelaskan pada deskripsi manfaat, cuma optional dan di sini juga nggak ada. Ada yang jawab selain D? Syaki, kalian ada? Nggak mau jawab. 12 nih guys, 12 itu. Nah, 12 teksnya udah beda lagi, nggak sama. Masih tentang struktur. Nih, Mode Raya Terpadu Jakarta atau MRTJ adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Layanan MRT Jakarta dioperasikan oleh PT MRT Jakarta Perseroda, yakni badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Jalur pertama layanan MRT Jakarta yang dioperasikan tanggal 24 Maret 2019 ini menjadikan MRTJ sebagai
sebagai layanan mode raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. MRTG memiliki banyak manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Adanya MRTG sangat membantu masalah kemacetan di jalan raya. Waktu perjalanan yang ditempuh dari satu tempat ke tempat lain juga menjadi lebih efisien karena MRT merupakan moda transportasi cepat. Pertanyaannya adalah, dari segi struktur, teks laporan hasil observasi tersebut memiliki kelemahan. Apa kelemahan yang dimaksud? Coba pilih. Berarti yang berkonotasi kurang baik. Benar nih Kak, aku nggak tahu. Coba ya. Itu Yang A alif 12 itu. Yang jawab A tadi siapa? Betul. 12 A. Kenapa yang A? Teks laporan hasil observasi biasanya kan ada pernyataan umum, deskripsi bagian, sama deskripsi manfaat. Belum ada bagian, pokoknya kan harus ada penutup lah intinya. Nah di sini belum ada penutupnya. Bagian penutup belum terdapat dalam teks. Nomor 13 itu masih tentang MRTG pokoknya. Berdasarkan isinya, berarti topiknya nih. Teks laporan hasil observasi tersebut tujuannya untuk apa guys? Menurut kalian? Nomor 12 tadi. 12 A kan? 13 nih sekarang. 13 A bener. 13 itu A lagi. A itu apa? Menginformasikan seputar moda raya terpadu Jakarta MRTJ. Jadi sekedar menginformasikan. Tidak ada kalimat persuasif untuk pembaca mengikuti atau mempercayai teks tersebut. Jadi benar-benar sekedar informasi. Nomor 14. Nomor 14 ini masih sama teksnya. Pertanyaannya adalah, kalimat 3 dalam bacaan tersebut memuat kesalahan penulisan tanda baca. Perbaikan tanda baca yang tepat untuk kalimat 3 adalah tanda baca pada kalimat 3. Kalimat 3, berarti kalimat 3 itu jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI. Nah itu kalau diperbaiki, kesalahannya itu ada di mana menurut kalian? Dianalisis dulu. Ntar kalau ada yang udah coba jawab, bilang. Siapa tahu betul. Kalau gue salah, nggak apa-apa. Ntar kita D kayaknya D. D. Nggak tahu antara B siapa yang B? Tadi iya betul yang B. Kenapa B? Kebanyakan Apa? Gitu. Nih bener-bener itu masalah kan ini tanda baca ya. Jadi harusnya yang betul itu pada kalimat 3 nih. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km. Nah itu tuh salahnya di situ, harusnya 15,7 km. Kalau jarak itu ditulisnya itu pakai koma bukan titik. Jadi itu tuh letak salahnya. Nah inget ya di situ ya. Jadi itu tadi nama kamu siapa? Najma. Jana. Oke. Apa tadi? 14. B. Ya B ya. Oke. 15. Nah, 15 kalian boleh ini dulu ya, dibaca dulu ya. Bu RT. Bu RT. Ya, itu juga teks yang beda. Bu RT sedang menuliskan sebuah teks laporan hasil observasi. Ia telah menyelesaikan satu paragraf
membantu menjaga kadar gula darah dan menurunkan kolesterol. Ya, coba ya. Sebelum menjelaskan manfaat nanas, Bu Erti juga memberikan informasi terkait asal dari buah nanas dan suhu yang tepat agar buah nanas dapat tumbuh subur. Berdasarkan informasi tersebut, paragraf terlaporan observasi yang dibuat Bu Erti termasuk ke dalam paragraf apa? Dulu ya. Ada yang jawab A? Jawabnya yang betul. Aku itu duluan yang- tadi A. Aku Oke. duluan. Najma. Aku. Aku duluan tadi A. Ya udah sama aja aku. Oke, semuanya Najma. Terus ngambil Caca, Pak Caca. Brilia. Banyak ya A ya? Jawab A. Siapa? Lu. Anjing. Lu. 15 A. Nah, itu merupakan paragraf eksposisi karena menjelaskan secara ilmiah gitu. Jadi tidak menggunakan banyak kalimat yang menggunakan kata sifat. Jadi kalau deskripsi itu tuh lebih kayak ke perasaan, opini pribadi. Jadi kata sifat banyak digunakan di sana. Nah, karena tadi penjelasan tentang Bu Erti tadi itu penjelasan secara ilmiah, maka yang betul adalah paragraf eksposisi. Gitu. Pokoknya kalian bedainnya kalau paragraf deskripsi itu menjelaskan secara yang banyak kalimat atau kata sifatnya. Nah, kalau yang eksposisi itu kata-kata ilmiah, kalimat-kalimat ilmiah. Lanjut ke nomor 16. Juminten ya padahal ini ya. Coba ya. Kita baca dulu. Yang lain coba sekalian dibaca teksnya. Juminten sudah bisa membedakan paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Setelah berhasil membedakan kedua jenis paragraf tersebut, ia mencoba untuk mengaplikasikan pemahamannya ke dalam sebuah tulisan. Juminten telah membuat satu paragraf deskripsi tentang salah satu kelainan kulit. Satu di antara 5 kutipan berikut adalah paragraf buatan Juminten. Manakah paragraf buatan Juminten yang termasuk paragraf deskripsi? Nah, ingat paragraf deskripsi itu banyak menggunakan kata sifat. Kira-kira yang mana nih? Wait. Biasanya kalau kata sifat itu kayak kasar, terus besar, menonjol, rata, itu deskripsi. Nah, di sini paragraf yang dibuat Juminten itu adalah paragraf deskripsi. Kira-kira mana? Nah, kalau eksposisi nggak dipengaruhi dengan kata sifat, itu lebih kayak kata-kata ilmiah aja. Jangan menggunakan kata sifat tadi, nggak mendeskripsikan secara besarnya, kecilnya, halusnya, atau jelas itu. Jadi di sini mana tuh yang banyak kata sifatnya? Aku nggak tahu PPD. Aku cek. Kata sifat. B. Benar yang B. Ciri-ciri kutil umumnya berupa bintilan kecil yang kasar dan keras. Nah, itu tuh kata sifat tuh, kasar, keras. Terus permukaan kulit. Pada permukaan kulit, kutil dapat muncul di berbagai bagian tubuh seperti tangan, jari, kaki, wajah, atau bahkan di area genital. Warna kutil dapat bervariasi mulai dari putih, krem, coklat hingga ke abu-abu. Nah, warna juga itu merupakan kata sifat. Makanya paragraf yang dibuat sama si Juminten ini paragraf deskripsi yang B. Ada yang jawab B semua sih jawabnya ya. 17. Ini udah masuk ke tanda baca. Nomor 17 ini kalimat yang menggunakan tanda baca yang salah. Sebenarnya gampang. Coba. Gue juga gak bisa. 17 belum apa ya?
Baduy. Baduy. Nggak tahu sih. Ada di daerah Bandung gitu. Aku tahu sih dia. Iya. Tapi belum pernah ke situ. Tahu itu kan yang Sarti Baduy. Ya. Kalau di mana barangnya tuh? Coba yang A. Gel lidah buaya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kulit dan dapat berfungsi sebagai pelembab alami untuk kulit kering. Nah itu benar. Penggunaan koma pada perincian sudah tepat. Jadi penggunaan koma pada perincian itu sudah tepat. Jadi bukan yang A. Coba yang B. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan anorganik. Nah, benar apa salah itu? Benar ya. Tadi kan kata kakak kalau mau menyebutkan jenis itu bisa menggunakan tanda titik dua. Jadi yang B juga nggak salah. Betul. Kemudian C. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. C juga benar karena di situ tanda titik koma itu kan untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Jadi yang D. Karena aku Kita sama luar tuh kayaknya coba peraturan yang ada di Baduy luar dan Baduy dalam itu hampir sama, tetapi Baduy luar lebih mengenal teknologi dibanding Baduy dalam. Nah itu salahnya adalah seharusnya ada koma sebelum kata tetapi. Kata tetapi menghubungkan dua klausa. Tapi termasuk nggak ada yang udah di luar harusnya enggak. Itu juga apa hal-hal seperti itu juga mempengaruhi. Emang yang luar sama dalam salah? Oh, kapital. Itu maksudnya dulu benar. D ya. Harusnya pakai koma ya. Sebelum rumah aku sih. Nomor 18. Untuk bersama. Dibaca dulu. Di Taman Nasional Baluran terdapat 26 jenis mamalia banteng kerbau liar, ajak kijang, rusa, macan, tutul, kancil, dan kucing bakau. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang rancu karena tidak menggunakan tanda baca. Perbaikan kalimat tersebut dengan menggunakan tanda baca yang tepat adalah ya C. Kenapa yang C? Coba kita lihat. Kak, apa bedanya titik 2 sama titik yang tadi yang Titik koma. Kalau titik 2 itu untuk menjelaskan titik 2. Setelahnya itu biasanya contoh-contoh atau jenis-jenisnya. Nah, kalau yang titik koma itu untuk melanjutkan penjelasan. Jadi tidak digunakan dan atau dengan, jadi pakai titik koma itu. nanti kayak dari dasarnya diganti gitu kan? Iya, bisa. Tapi itu pada di akhir dong atau gimana? Di tengah-tengah di akhir doang. Jadi kalau di depan mah kagak boleh. Karena tetap pakai kata. Nah, nomor 18 ini nomor 18 kan? Ya. Nomor 18 ada yang jawab selain C? Ajla. Di Taman Nasional Baluran terdapat 26 jenis mamalia. Nah, itu benar tuh pakai tanda titik 2 karena untuk menjelaskan jenis-jenis atau contoh-contohnya. Untuk perincian banteng, kerbau liar, ajak, kijang, rusa, macan itu, kancil, dan kucing bakau. Enggak apa masih yang nomor 18. Nah, benar tuh pakai koma-koma perincian ya. C. Kemudian 19, coba dikerjain dulu. Nah, nomor 19 ini coba nomor 19 di itu betul-betul dibaca, itu tafsir panjang. Nomor foto juga di Google seksi banget.
Banyak banget tuh tentang sayur lodeh. Ada 2 paragraf. Sayur lodeh merupakan menu masakan rumahan yang cukup populer dalam kultur masyarakat Jawa. Dalam budaya setempat, sayur lodeh termasuk jenis lauk pauk berkuah. Sayur ini memiliki cita rasa gurih sedikit pedas dari santan dan beragam bumbunya. Tak hanya berwarna putih, sayur lodeh memiliki beragam variasi bumbu hingga membuat santan berwarna kuning hingga kuning kemerahan. Isian sayur lodeh saat ini umumnya terdiri dari nangka muda. Berarti kalau misalkan yang D benar apa salah? Nomor berapa ini? 19. Iya, yuk. Nah, ya. Tinggu siam, terong, kacang, panjang hingga hewan nomor D ya. Perlu paragraf berikut belum kakak baca. Di sini saya. Enggak. Salah penggunaan tanda detik koma setelah frasa sesuatu dan kalimat. Yang betul itu ya, yang tepat itu C. Karena kalau yang D salah Pakai apa? Tulis sendiri. jadi tidak tepat ya yang D ya. Caca tidak tepat ya. Karena penggunaan titik koma di sini berlebihan, jadi cukup koma untuk memisahkan rincian. Kenapa gitu, Kak? Nomor 7 kan? Kacang panjang yang 7. Kacang panjang merupakan sumber protein yang mengandung asam folat. Labu kuning mengandung karbohidrat kompleks dan serat. Karena di situ rinciannya kan cuma 2. Nah, kalau rinciannya lebih dari 2 mungkin boleh pakai. Sampai saya diambil. Kasih. Udah ada yang jawab selain C. Sekarang boleh diperbaiki yang C yang betul ya. Apa sih Raja? Ini C. Nomor 20 B bukan dulu ya. Coba nanti kakak lihat ya. Bisa. Di samping gambaran saya begini. Begini tuh. Seharusnya tidak menggunakan ini tidak apa ya, karena tidak memisahkan anak kalimat atau keterangan tanpa harus berdiri sendiri. Nomor 20 coba dibaca dulu. Nomor 20 ambil ya. Nomor 20 masih sama ya dulu ya, masih sama teksnya. Pernyataan yang tepat mengenai jenis paragraf dalam kutipan teks laporan saya adalah B. A. Pintar. Lah. Oh, bukannya deskripsi itu yang rinci ya. Coba ditanya dulu ya. Lalu ini dulu deh, aku salah dulu. Boleh enggak? Dulu. Yang A, paragraf itu masuk paragraf deskripsi. Sayur lodeh merupakan masakan rumahan yang cukup populer dalam kultur masyarakat Jawa. Dalam budaya setempat, sayur lodeh termasuk jenis lauk pauk berkuah. Sayur ini memiliki cita rasa gurih, sedikit pedas dari santan dan beragam bumbunya. Tak hanya
itu harus ada tujuan tertentunya kalau dia mengatakan Tapi iya, sebetulnya sama-sama rinci. Tapi kalau yang deskripsi ini lebih kayak pokoknya kata kuncinya tuh ada di kata sifatnya. Kayak kan ini penjelasan tentang rasa dari lode. Terus warna kuahnya tuh warna rasa itu kan sifat. Jadi yang utama itu deskripsi, yang kedua itu eksposisi. yang Nah, mana ada tujuannya itu tujuannya Kak, aku bener semua loh Kak, padahal aku udah ngikutin ini. bener Dia semua. 85 dapat. Oh iya, kata 5. Aku udah ngikutin ini, aku udah cek berkali-kali Kak, sumpah. Udah mau main kita itu ya, kita lihat ya. Karena itu nggak ada kunci jawabannya guys. D C B D A A B. Jawab betul berapa jadinya? 17. Jadi salah 3 ya. Salah tiga yang mana? Aku ngikutin ini. Salah 3 yang mana kita dulu Salah juga. yang mana deh? Nggak tahu, nggak bisa dilihat. Salah yang mana? Kan ada penjelasannya. Coba ada itu. Aduh. Coba dilihat. Jadi kalau udah bisa Kak, harus berakhir lalu buat kayak aku. Nggak boleh malu. Gue main main ya. Ini gimana? Habis ini kalau misalkan nanti ini kan kelihatan tuh ya. Salahnya di mana nanti? Sama. Iya. Iya, Itu aja nanti dicobain aja. Baru loh, baru gue. Lu berapa? Kalau sesuai dengan kaidah kayak ini sih. Apa? Keluar. Berapa nih? Gue juga 85. Berarti enggak? Dia dapat 10. 80. Apa lagi? Jangan Tadi udah udah belum keluar gitu. puasa. Tadi kamu sudah. Ini belum. Bodoh amat tadi. Habis minum apa? Bingsu. Berarti bingsunya ada susunya. Semuanya aja. Ada labanya belum? Ada yang mau. Apa? Apa banyak? Lu kan udah aku naik kursi roda. Jangan mengambil lah. Boleh jajan nggak? Nomor berapa? Dari sana ya udah. Nanti kan ke atas lagi kan? Iya. Main sama mama